Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Baiquniyah. Tadi sudah kita bahas tentang pembagian hadis dilihat dari jumlah jalan. Berapa jalan hadis sampai kepada kita. Nah, disebutkan oleh beliau rahimahullah, azizu marwi itsnaini aw salasah, masyhuru marwi fawqa ma salasah. Azizu ini tidak ditanwin karena memang darurah syi'riyah, bukan azizun, tapi azizu marwi itsnaini aw salasah, masyhuru ya, juga bukan masyhurun, tapi masyhuru marwi fawqa ma salasah. Ada hadis namanya hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan melalui dua jalan. Melalui dua jalan. Di sini beliau mengatakan isnain aw salasah. Ya. Dua jalan atau tiga jalan. Dan sudah kita sebutkan tadi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seperti dalam kitab Tuhfatul Fikar wa Syarhuh, ya, bahwa aziz adalah hadis yang diriwayatkan melalui dua jalan. Adapun masyhur, masyhuru marwi fauqa ma salasah. Adapun masyhur di sini dikatakan diriwayatkan melalui lebih dari tiga, yakni 4, 5. Wal Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa masyhur itu sudah dianggap ketika diriwayatkan melalui tiga jalan. Jadi kita tidak membahas mana yang benar, mana yang salah, semuanya benar istilah. Ya. Nah, hanya saja yang terakhir, alladzi istaqarra alaihi al-mutaakhirun. Ya, yang terakhir kita dapatkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan hadis masyhur itu adalah ketika diriwayatkan oleh 3 atau lebih, aziz itu 2 atau lebih. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang saja, maka itu adalah hadis apa? Gharib. Hadis gharib. Baik. Dan semuanya ahad. Semuanya adalah hadis ahad. Baik yang diriwayatkan melalui 2 jalan, 3 jalan, atau 1 jalan. Semuanya adalah hadis apa? Ahad. Ahad. Yakni tidak mencapai derajat mutawatir. Kalau yang meriwayatkan banyak, ya, jumlah yang sangat banyak, nah itu namanya nanti hadis mutawatir. Dan pembagian ini bagi ahlus sunnah, ya berbeda dengan apa yang dikandung maksud oleh orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, ya, ujung-ujungnya mereka membagi hadis menjadi hadis gharib, hadis masyhur, hadis aziz, yang ini semuanya adalah ahad, untuk tujuan yang tidak baik. Yaitu mereka ingin menolak hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau hadisnya ahad, maka kita tidak bisa pakai dalam perkara akidah. Ya, dalam perkara akidah kita tidak menerima. Dan ini tentunya ucapan yang batil. Kita akan sebutkan contoh sekaligus bantahan untuk mereka. Baik. Di hadapan kita ada sanad ini, ikhwan. Ada sanad. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, meriwayatkan sebuah hadis. Antum bisa melihat hadis ini di akhir Sahih Bukhari. Di dalam akhir Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsani Ahmad ibnu Ishaq. Meriwayatkan kepadaku Ahmad ibnu Ishaq. Qala haddatsana Muhammad ibnu Fudail. Muhammad ibnu Fudail.
Muhammad bin Fudail mengatakan atau meriwayatkan dari Umarah ibnul Qa'qa', an Umarah ibnul Qa'qa' an Abi Zur'ah ibnul Qa'qa' an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-hadis, yakni hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatan, ada dua kalimat yang dua kalimat ini habibatani ila rahman, dicintai oleh ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khafifatani 'ala lisan, ringan, ya, dua kalimat ini ringan untuk diucapkan dengan lisan. Lisan itu mudah untuk mengucapkan. Dan ternyata dua kalimat ini saqilatan. Apa saqilatan? Berat. Fil mizan, di dalam mizan. Apa mizan? Hedan. Mizan itu timbangan, ya. Timbangan amalan di hari kiamat. Ya. Saqilatan fil mizan. Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Ini hadis subhanallah kita dapatkan tidak ada seorang sahabat pun yang meriwayatkan dari Nabi kecuali Abu Hurairah. Ya. Kecuali siapa? Abu Hurairah. Tidak ada yang lain kecuali Abu Hurairah. Kemudian dari Abu Hurairah kan muridnya banyak. Ya. Tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali Abu Zur'ah saja. Kecuali Abu Zur'ah. Kemudian Abu Zur'ah juga beliau punya banyak murid. Namun tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Zur'ah kecuali siapa? Umarah ibnul Qa'qa'. Apa ini berarti? Hadis gharib. Gharib. Hanya satu orang. Walaupun di bawah akhirnya banyak. Memang yang terakhir banyak. Karena yang dimaksud dengan hadis gharib itu adalah melihat yang paling sedikit di dalam tabaqat. Di dalam level-level generasi. Kalau ada di salah satu level generasi itu hanya satu orang, itu sudah cukup dikatakan sebagai hadis gharib. Nah ini hadis gharib. Abu Hurairah bersendiri dalam meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hanya Abu Hurairah saja. Abu Hurairah punya banyak murid. Namun juga yang meriwayatkan dari Abu Hurairah hanya siapa? Abu Zur'ah. Abu Zur'ah juga punya banyak murid. Namun yang meriwayatkan dari dia hanya siapa? Umarah ibnul Qa'qa'. Fahada hadithun gharib. Hadis gharib. Tapi coba antum lihat ini hadis di mana dikeluarkan? Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita tahu kaum muslimin, para ulama sepakat bahwa Sahih Bukhari adalah apa? Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Yakni hadis ini disepakati kesahihannya oleh ummah. Ya. Jadi walaupun hanya satu saja, ya, yang meriwayatkan sahabat satu orang saja, kemudian dari sahabat hanya satu orang saja. Seandainya ada hadis gharib, yang paling penting adalah bagaimana para perawinya. Ketika para perawinya semuanya thiqah, ya, kemudian sanadnya juga bersambung, kemudian tidak ada syudzul dan tidak ada illah, maka hadis tadi adalah hadis yang apa? Sahih. Kalau hadis itu sahih berarti bisa diamalkan dalam semua hal, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah ibadah, muamalah. Dan hadis yang ada di hadapan kita ini berbicara tentang akidah. Ya atau tidak? Akidah ini berbicara tentang sifat Allah, mahabbah. Allah mencintai. Ya. Kalimatani, ada dua kalimat, habibatani, yang dicintai oleh siapa? Ar-Rahman. Berarti Allah punya sifat ini. Yuhib, mencintai. Ya. Di antaranya mencintai amalan soleh. Dua kalimat ini dicintai oleh Allah. Kemudian ternyata di timbangan sangat berat. Ya. Di lisan ringan. 6 khafifatannya ala lisan. Ringan untuk diucapkan. Tapi di dalam timbangan nanti, timbangan amalan. Dan ini juga termasuk perkara gaib. Akidah. Ya.
Nanti di hari kiamat ada timbangan amalan. Ya, begitu ya Haidar ya. Ada timbangan amalan. Dan di antara yang ditimbang adalah amalan soleh. Kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini hadis sahih. Dan ini hadis ahad. Bahkan hadis gharib. Dan ini adalah hadis sahih. Kita wajib untuk meyakininya. Dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Ini salah satu bekal hidup kita. Agar memiliki amalan yang berat di dalam timbangan nanti. Memperbanyak kalimat subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini hadis gharib. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ya, kita masuk pada contoh hadis aziz dan juga hadis masyhur. Adapun contoh hadis aziz adalah hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang bagus itu adalah seorang muslim yang kaum muslimin, orang yang ada di sekitarnya selamat dari gangguan lesannya dan dari gangguan tangannya. Itu muslim yang baik. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, jaga tangan kita tidak mengganggu, jaga lisan kita juga tidak menyakiti. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Afwan ikhwan, ini contoh hadis masyhur. Bukan hadis aziz. Karena sahabat yang meriwayatkan ada 3. Yang pertama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As, dan Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum. Nah, ini tabaqah ini yang paling atas ini sahabat hanya 3. Yang ke bawah biasanya akan bertambah. Tapi seandainya misal saya tanya kepada antum, seandainya 3 orang sahabat ini ternyata yang meriwayatkan hanya 1 orang tabi'in, misal. Ya. Jadi ada 1 orang tabi'in mengambil dari 3 orang sahabat. Setelah itu dia punya murid lagi. Ini hadis apa di sini? Bukan masyhur. Ya. Gharib, karena menjadi 1. Nah, di salah satu tabaqah itu ya, ada satu orang saja. Jadi yang dimaukan dengan hadis gharib atau hadis masyhur atau hadis aziz adalah dengan kita melihat di setiap tabaqah yang paling sedikitnya berapa. Ya, kita lihat mana yang paling sedikit. Seandainya, kalau ini biasanya kalau dari atas 1 ke bawahnya biasanya ya seperti piramid, biasanya akan melebar biasanya. Ya. Tapi ada yang dari atas 1 kemudian bawahnya 1 seperti tadi hadis. Ya. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, tsaqilatan fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu hadis gharib. Ya. Hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ini contoh hadis masyhur ya, karena memang yang paling sedikitnya dari tabaqat itu ada 3 orang. Tabaqat sahabat ini 3 orang, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As, dan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum. Naam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Adapun hadis aziz contohnya adalah hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum, kalian tidak benar imannya, kalian belum beriman dengan sesungguhnya. Hatta, sehingga aku yakni Rasul alaihi salatu wasallam, ahabba ilaihi, lebih dia cintai, min walidihi, daripada kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, ya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Kita akan benar imannya kepada Nabi kalau semua orang itu di bawah, ya, dalam cinta, ya, daripada cinta kita kepada siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi lebih kita cintai daripada kedua orang tua kita, anak-anak kita, dan juga manusia seluruhnya. Hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai contoh hadis aziz, karena di dalam tabaqah, ya, level
perawi itu kita dapatkan yang paling sedikit adalah 2 orang. Nah, yaitu 2 sahabat. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, bisa dipahami ya? Di hadis gharib, kemudian hadis aziz, dan hadis apa? Masyhur. Hadis masyhur. Nah, dan kalau antum perhatikan 3 hadis ini, ya, ada seorang sahabat yang semuanya selalu disebut dalam 3 contoh ini. Sahabat siapa? Abu Hurairah. Iya kan? Hadis gharib tadi contohnya hadis Abu Hurairah. Hadis aziz ada di situ hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah, hadis Anas bin Malik. Kemudian contoh yang ketiga juga masyhur ada hadis Abu Hurairah. Memang sahabat ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, selesai insyaallah pembahasannya. Ya. Adapun hadis mutawatir juga sudah kita sebutkan tadi. Nah, kita masuk pada bait berikutnya, bait yang ke-13. Qala al-muallif rahimahullah mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mu'an'anun. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya, hadis mu'an'an. Ada hadis namanya hadis apa? Mu'an'an. Kenapa disebut hadis mu'an'an? Apa definisinya? Nah, di sini Al-Baiquni rahimahullah menyebutkan definisi dengan misal, dengan contoh. K di sini misal. Misalnya adalah an sa'idin an karam. Yani yang namanya hadis mu'an'an adalah hadis yang di dalam sanadnya ya ada perawi yang mengatakan an fulan. An fulan. Ya. Tidak harus semuanya. Ada satu saja yang mengatakan an itu sudah apa? Mu'an'an. Ini berarti mu'an'an di sini. Ya. Mu'an'an. Contohnya an Sa'idin an Karam. Contohnya seorang rawi namanya Sa'id meriwayatkan dari gurunya yang namanya siapa? Karam. An Karam. Nah, ini contoh hadis apa? Mu'an'an. Ya. Dan kalau antum nanti baca hadis baik dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, dan yang semisalnya dari kitab-kitab hadis, kita tidak hanya mendengarkan haddatsani atau akhbarani atau sami'tu, tapi juga kita akan dapatkan apa tadi? An fulan. Ya. Baik, ini yang namanya hadis mu'an'an. Permasalahannya sekarang ini, apakah mu'an'an itu dihukumi muttasil? Ini yang paling penting sesungguhnya pembahasan kita ini. Apakah ucapan rawi an fulan itu dihukumi hadis tadi bersambung sanadnya? Kalau kalimatnya sami'tu jelas, saya mendengar, atau akhbarani mengabarkan kepadaku, juga apa? Jelas di situ. Atau akhbarana atau haddatsana mengatakan kepadaku. Ini jelas di situ. Bahwasanya seorang rawi bertemu dengan siapa? Gurunya. Ya. Betul tidak? Ya. Baik. Itu yang namanya muttasil. Nah, sekarang permasalahannya ketika seorang rawi tidak mengatakan sami itu. Saya mendengar. Tapi dia mengatakan an fulan. Nah, di sini masalahnya. Ini bersambung tidak ini? An. Ya. Karena bisa jadi orang itu mengatakan dari fulan, namun tidak mendengarkan dari fulan. Ya. Contoh misalnya, kalau saya mengabarkan kepada antum, saya mendengar dari Hisham ya, bahwa pelajaran nanti pada Isya ya kosong misal. Kalau saya mengatakan saya mendengar dari Hisham, apa yang antum pahami? Saya ketemu Hisham, ya atau tidak? Ya. Baik. Tapi kalau saya mengatakan ya, dari Hisham, an Hisham, ya, nanti malam apa? Libur pelajaran. Antum masih ragu-ragu.
Karena bisa jadi ya, saya sebenarnya mendengar dari orang lain, dari Fairuz misalnya. Sami itu Fairuz, saya mendengar Fairuz mengatakan bahwasanya Fairuz mendengar dari siapa? Hisham. Cuman saya tidak sebutkan Fairuz. Saya langsung mengabarkan, ini ada berita dari Hisham. Saya katakan ada berita dari Hisham, nanti malam pelajaran ada libur. Ini contoh ya. Contoh nanti, wah seneng nih pelajaran hari ini. Ya enggak, ini contoh saja ya kan. Contoh. Kenapa? Jalan-jalan sudah kepikiran. Enggak, jangan. Iya. Ini contoh. Nah ini yang dipermasalahkan di situ. Apakah an itu dihukumi apa? Bersambung. Ya. Atau tidak? Ya. Kalau antum mengatakan tidak bersambung, wah Sahih Bukhari banyak yang tidak bersambung itu, terputus semua sanadnya. Jadi jawabannya, ma'asyiral ikhwah, ya, ketika ditanya apakah mu'an'an itu dihukumi bersambung atau tidak, jawab pada asalnya al-aslu, pada asalnya as-sahih, annahu yuhmal 'alal ittisal. Ya, jadi ucapan rawi an fulan itu dihukumi bersambung sanadnya. Artinya dia mengambil dari siapa? Gurunya. Tapi dengan syarat. Yang pertama, ya, sabatal liqa. Sabata apa? Al-liqa. Memang pernah berjumpa. Ini orang ini satu zaman ya kan. Ini berjumpa. Ya. Syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, orang yang mengatakan an ini ya, bukan seorang mudallis. Bukan seorang mudallis. Orang mudallis, dikatakan mudallis, ini orang yang suka menggugurkan perantara. Jadi syaratnya dua. Yang pertama adalah dua orang ini memang apa? Ya, berjumpa. Ya, contohnya ini. Abu Zur'ah, ini an Abi Hurairah dalam sanad ya, kalau antum baca dalam sanad ya. Bahkan antum dengarkan hadisnya. Haddatsani Ahmad ibnu Ishaq. Haddatsani Ahmad ibnu Ishaq qala haddatsana Muhammad ibnu Fudail an. Ini sudah pakai an. An Umarah ibnu Al-Qaqqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah. Baik. Ini Bukhari haddatsana. Ini juga sama haddatsani. Ini sudah pakai an. Ya. Baik. Seperti itu. Haddatsani Ahmad ibn Ishaq qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an Umarah ibn Al-Qaqqa an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini haddatsana jelas muttasil. Kemudian Ahmad mengatakan haddatsana juga apa? Muttasil. Begitu. An ini namanya mu'annan. Ya. An Umarah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah. Nah, di sini dihukumi apa? Muttasil. Dihukumi apa? Bersambung. Ya, kenapa? Karena Muhammad bin Fudail ini memang muridnya siapa? Umarah, memang muridnya. Ya. Bertemu memang berjumpa. Umarah memang muridnya Abu Zur'ah. Tidak diragukan. Abu Zur'ah memang muridnya siapa? Abu Hurairah. Sabatal liqa. Ya, memang berjumpa. Di samping sabatal liqa juga orang-orang ini, Muhammad bin Fudail, Umarah di sini, bukan orang-orang yang terbiasa menggugurkan, membuang perantara. Ya. Nah, bisa dipahami ya. Itu nanti akan datang pembahasan hadis mudallas. Ya. Hadis mudallas. Ya. Nah, bisa dipahami sampai sini ya. Ya. Ini yang namanya hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an itu adalah definisinya ka'an sa'idin an karam. Seperti seorang rawi mengatakan an karam. Dan hukumnya adalah apa? Muttasil, bersambung. Selama memang ya kedua orang ini jelas hubungannya. Ya, satu murid, satu guru. Ya, memang ada liqa, sabatal liqa.
Ya, kemudian yang kedua, ini bukan orang yang terbiasa ya membuang perantara. Ya. Bismillah. Kadang seperti ini. Saya muridnya Haidar, misalnya Haidar. Ya. Haidar ini Masya Allah punya hadis banyak. Ya. Saya muridnya. Tidak apa ya Haidar ya, contoh saja. Ya. Ini harus ada korban, saya kasih jadikan contoh. Ya. Nah Haidar ini muridnya Fairuz. Ya. Baik. Ada hadis yang saya dengar dari Haidar. Haddatsani Haidar. Haidar mengatakan haddatsani Fairuz. Cuman saya malu ini. Masa saya jadi muridnya anak kecil? Ya. Saya agak malu ini. Malu. Orang wajar saja namanya manusia. Mungkin kadang muncul. Padahal tidak boleh seperti itu. Ya. Tapi masa ya saya jadi muridnya Haidar ini. Ya. Haidar 15 tahun. Ya. Saya sudah hampir kepala 50 tahun. Ya. Wah, saya buang sajalah. Tidak saya sebut ini Haidar. Tidak saya sebut Haidar. Terus saya katakan na'an Fairuz. Saya tidak mengatakan haddatsani Fairuz. Kalau saya mengatakan haddas ini saya dusta berarti. Ya, saya dusta. Karena saya tidak mendengar dari Fairuz. Cuman kalau saya dengar dari Fairuz cocok ini orang tua ya. Nah, cocok ini dari guru saya. Tidak masalah. Ya. Tapi kalau saya katakan haddatsani saya dusta. Akhirnya Haidar saya buang namanya. Langsung saya mengatakan an Fairuz. Ada orang seperti itu. Ya, perawi yang seperti itu. Suka membuang perantara ini. Karena ada tujuan-tujuan tertentu. Ya, inilah orang yang dikatakan mudallis. Nah, kalau seorang mudallis mengatakan an, ini tidak diterima. Ya. Anak-anaknya dia ini dipertanyakan. Harus diteliti lagi lebih dalam. Ya, harus diteliti lagi lebih dalam. Ya, bisa difahami ya? Ya. Ini ikhwatul kiram hadis mu'an'an. Kemudian berikutnya wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis mubham. Hadis mubham. Apa itu hadis mubham? Definisinya sudah disebut oleh Al-Baiquni rahimahullah dalam ucapan ma fihi rawin lam yusam, yaitu hadis yang di dalam hadis itu ada rawin, ada orang yang lam yusam, ada orang yang tidak disebut namanya, ya. Tidak disebut namanya. Misalnya ya, saya mengatakan haddatsani, misal di sini haddatsani Ahmad ibn Ishqaq qala haddatsani rajulun. Tidak disebut namanya, tapi dikatakan apa? Rajulun. Seorang laki-laki mengatakan kepada saya. Atau haddatsani syaikhun. Menceritakan kepadaku seorang apa? Syekh. Yani tidak disebut namanya. Ini yang namanya hadis apa? Mubham. Ya, jadi seperti definisi yang disebutkan oleh Al-Hafidh, oleh Al-Baiquni rahimahullah, jadi hadis mubham adalah ma fihi rawin lam yusam. Al-mubham ya adalah ma fihi rawin lam yusam. Hadis mubham adalah hadis yang di dalamnya ada orang yang tidak disebut. Nah, di sini ada dua jenis ya, mubham fil isnad, kemudian yang kedua fil matni. Hadis itu kan terdiri dari apa? Sanad dan apa? Matan. Ya atau tidak? Nah, kita ingat lagi. Hadis itu terdiri dari apa? Sanad dan apa? Matan. Ya. Terkadang mubham itu terjadi pada sanad dan terkadang terjadi mubham pada apa? Nah, pada matan. Ada dalam sanad, ada dalam matan. Ya. Nah,
Kalau terjadi dalam matan itu banyak sekali. Dan ini tidak membahayakan hadis. Ya. Nah, tidak membahayakan hadis. Ya. Contoh. Ja'a rajulun ila Nabi alaihi salatu wassalam faqal. Datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian bertanya. Siapa yang bertanya di situ? Rasul tak tahu. Ya. Apakah kemudian dikatakan, oh berarti hadisnya dhaif? Ya tidak. Nah, ya. Antum tahu hadis Badui yang kencing di mana? Masjid. Disebut namanya tidak? Tidak disebut namanya. Ya. Ja'a Arabiyun. Ya. Datang seorang Badui. Fabala fi ta'ifatil masjid. Dan tiba-tiba dia kencing di pojok apa? Masjid. Fazajarahun nas. Maka manusia pun apa? Menghardiknya, mencegahnya dengan suara dan seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan, da'uhu, biarkan dia kencing. La tuzlimu, jangan ganggu dia. Sampai selesai kencing. Begitu selesai kencing, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, fa'amarahum bidanubin min ma' fa'uhriqa alaih. Nabi memerintahkan sahabat untuk mengambil satu ember air, kemudian dicurahkan pada bekas kencing tadi. Karena lantai masjid ketika itu dari tanah. Ya. Tanah berpasir. Begitu air ditumpahkan, langsung kencing hilang. Meresap, suci. Ini yang namanya mubham dalam apa? Matan. Ini tidak mempengaruhi hadis. Tidak pengaruh bagi hadis. Menjadi dhaif misal. Tidak masalah ini. Matan. Dan ini banyak dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, tentang apa namanya? Tentang orang yang tidak disebut apa namanya? Tidak disebut namanya. Itu banyak. Ada satu hadis yang ingin saya bacakan juga. Ini penting. Ya, karena hadis ini apa namanya? Kita melihat indah sekali ini hadis. Agak panjang dikit hadis ini. Ya. Tapi saya yakin antum pernah mendengar hadis ini. Disebutkan inna fatan syaban. Ada seorang pemuda. Siapa ini? Tidak disebut namanya, ya atau tidak? Ya. Inna fatan syaban atan Nabi alaihi salatu wasallam. Datang seorang pemuda kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul sedang duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba pemuda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, izan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Wah, ini. Minta izin apa? Berzina. Tidak disebutkan namanya. Siapa pemuda itu? Fa'aqbalal qaumu alaihi fazajaruh. Maka para sahabat ya hampir saja nih menghardik ini orang. Ini orang macam-macam ini. Kok minta apa? Izin berzina. Faqalu mah. Mereka mengatakan mah, diam kamu. Kenapa kamu? Intinya gitu, dilarang. Ya. Faqala, ternyata Nabi alaihi salatu wasallam justru mengatakan udnu. Dekatkan dia, biar dia dekat. Ya. Coba lihat di sini. Luar biasa ini kasih sayang siapa? Nabi SAW. Udnu, dekatkan dia. Ya. Wah, kalau kita sudah marah-marah. Ya. Ya. Udnu, dekatkan dia. Fadana minhu qariban. Kemudian mendekat sampai di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Fajalas, duduk. Wah, ditonton sama orang semua. Melihat orang ini, pemuda ini. Orang juga bertanya-tanya, ini mau diapakan ini orang? Ternyata Nabi bertanya, atuhibbuhu li ummika? Apakah kamu suka? Ya, ada orang menzinai ibumu. Barangkali kamu boleh. Barangkali kamu mengizinkan. Ya, berpikir orang ditanya seperti itu bagaimana sih? Ya. Dia pun mengatakan, ya, qala la wallahi ja'alani Allahu fidak. Tidak demi Allah. Ya, aku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Ya, saya rela mati kalau untuk membela engkau ya Rasulullah. Tidak, saya tidak mengizinkan. Kemudian ditanya lagi, atau Nabi kemudian memberikan komentar. Wala annasu yuhibbunahu li ummahatihim. Demikian pula manusia, tidak ada yang rela, tidak ada yang suka ibu-ibu mereka dizinai. Karena kalau kamu berzina, mungkin salah satunya adalah ibu-ibunya mereka. Ya. Kemudian ditanya lagi. Apa tuhibbuhu li ibnatik? Apakah kamu suka juga? Ya. Ada orang menzinai siapa?
anak perempuanmu? Langsung menjawab juga dengan tegas, la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allahu fidaka. Demi Allah. Ya. Tidak mau ya Rasulullah. Ya. Tidak mungkin saya mengizinkan. Dan Nabi mengatakan demikian pula. Manusia tidak akan suka itu terjadi pada putri-putri mereka. Terus Nabi tanya lagi. Bibimu, ya, ammatuk, halatuk, nah, ukhtuk, saudarimu. Dijawab sama semuanya oleh pemuda ini, ya. Sampai akhirnya kemudian Nabi pun fawadha'a yadahu alaih, dan Nabi meletakkan tangan beliau pada pemuda ini. Kemudian didoakan, Allahumma ighfir dzambahu, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah apa? Hatinya, wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya ya Allah. Nah, sembuh itu penyakit. Sembuh itu keinginan. Ya. Didoakan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu kan tadi salah, dosa ya kan. Allah maghfir dzambahu, ya Allah ampuni apa? Dosanya. Ya. Nah, wa tahhir qalbahu, sucikanlah, bersihkanlah hatinya ya Allah. Ya. Nah, kemudian wa hassin farjahu. Kemudian dikatakan dalam hadis, falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafit ila syai'. Setelah itu pemuda ini betul-betul menjadi pemuda yang istiqomah. Ya, baik, tidak pernah berpikiran yang seperti itu. Pertanyaannya, hadis ini disebut tidak namanya pemuda ini? Tidak. Hanya dikatakan fata, pemuda. Tidak tahu siapa pemuda itu. Ya. Nah, dan disebutkan atau tidak, ya, tidak mempengaruhi. Ya, kalau di dalam matan itu tidak mempengaruhi hadis itu menjadi hadis apa? Yang tidak sahih misalnya. Karena sekali lagi mubham ini terjadi di mana? Di dalam matan. Ya, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika mubham itu terjadi pada apa? Nah ini. Nah kalau mubham itu terjadi pada sanad, dirinci. Kita rinci. Yang pertama, jika yang mubham itu adalah sahabat. Nah, ya. Jika yang mubham itu apa? Sahabat. Al-mubham, perawi yang tidak disebutkan adalah apa? As-sahabah. Yani dipastikan sahabat. Maka yang seperti ini tidak mempengaruhi apa? Hadis. Tidak menjadikan hadis itu menjadi dhaif, lemah. Kenapa? Karena sahabat itu semuanya adil. As-sahabatu kulluhum udul. Ini kaidah. Ya, as-sahabatu kulluhum apa? Udul. Sahabat itu semuanya udul, adil. Sahabat itu tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari kita manusia. Karena sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi. Ya kan? Ya. Misal ya, kalau di sini ada orang direkomendasi sama sultan. Ini orang baik. Ya, terima untuk kerja misal. Perlu bantuan orang yang apa namanya? Yang di bawah sultan? Oh, tidak perlu lagi. Ya, malah aneh ya kan? Aneh. Apalagi ini yang memberikan rekomendasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha pada mereka. Allah ridha. Juga rekomendasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah para sahabat. Selesai titik. Kalau memang itu adalah sahabat, maka tidak mempengaruhi apa? Hadis tadi. Kalau ada yang tanya, apa ada Ustaz? Ada dalam sanad. Haddatsani rajulun sahiban Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ada dalam sanad seperti itu. Menceritakan kepadaku seorang laki-laki yang telah bersahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bisa jadi orang lupa namanya siapa. Tapi sahabat ini. Mungkin. Ya, kalau seperti itu tidak mempengaruhi apa? Hadis. Tetap hadis itu ya tidak terpengaruh dengan tidak dikenalnya nama sahabat ini. Nah, beda kalau yang kedua. Sekarang kalau mubham itu
adalah man duna as-sahabah, selain sahabat, ya. Apakah dia tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ya, haddatsani syekh, haddatsani rajulun, ya. Nah kalau sini ini masalah gitu. Hadisnya menjadi apa? Dhaif. Karena syarat hadis sahih apa? Rawinya harus adil satu. Yang kedua, hafalannya harus kan gitu. Nah, bagaimana kita akan tahu hafalannya? Bagaimana kita akan tahu adalahnya? Orangnya saja tidak tahu. Kan tidak mungkin kita akan bicarakan orang itu. Ya. Beda kalau dalam sanad itu dikatakan haddatsani Syu'bah. Menceritakan kepadaku siapa? Syu'bah. Oh, selesai sudah. Syu'bah itu siapa? Ya. Siqatun hafidun mutqin. Bahkan dikatakan apa tadi? Amirul Mukminin fil hadis. Selesai sudah. Tapi kalau haddatsani rajulun. Rajulun ini siapa? Harus dicari. Nah, disitulah para ulama mencari siapa sebenarnya yang mubham ini. Apakah bisa ketemu? Bisa jadi ketemu. Dikumpulkan lagi hadis ini. Jalan-jalannya dikumpulkan. Oh, ternyata orang ini Syu'bah. Oh, kalau Syu'bah ya sudah. Kalau ketahuan itu orang yang mubham yang tidak diketahui. Tapi kalau dicari tetap tidak ketemu, maka hadis tadi apa? Dhaif. Nah, hanya saja dhaifnya itu termasuk dhaif yang yasir. Maksudnya yasir bisa dikuatkan melalui jalan yang lain. Karena kita sudah bahas ya. Bahwa hadis dhaif itu ada yang dhaifnya apa? Munjabir, ya. Ada yang ghair munjabir. Nah. Demikian ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ya. Kita sudah sampai pada pembahasan hadis mubham wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Ada iskal tidak ikhwan pertanyaan tentang hadis mubham? Kalau tidak ada kita lanjut pada ya bait berikutnya, bait yang ke-14. Qala al-Baiquni rahimahullah wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa bidduhu dzaka alladhi qad nazala wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa bidduhu dzaka alladhi qad nazala. Kata Al-Baiquni rahimahullah wa kullu, dan semua hadis yang qallat rijaluhu, sedikit pro ala, ini berarti sanad yang ali itu tinggi. Wabidduhu, dan lawan dari qalil yaitu katsir. Wabidduhu, dan lawannya artinya kalau kasurat rijaluhu, kalau perawinya itu banyak, dzakal ladzi qad nazala, itulah hadis yang dikatakan hadis yang apa? Nazil. Nazil. Nazala yanzilu apa artinya? Turun. Ala ya'lu, naik. Jadi ala itu tinggi, kalau nazil itu apa? Turun. Nah, baik. Sebagaimana antum ketahui, ikhwani rahimani rahimakumullah, ya. Hadis itu kan apa namanya? Terdiri dari matan dan sanad. Sanad itu ibarat tangga. Tahu ya tangga ya? Nah, apa bahasanya di sini? Sama ya, tangga juga. Ada bahasa yang lain? Hah? Iya. Al-muhim. Ya. Ini ibarat rumah ya. Rumah di atas. Nah, ini untuk bisa sampai ke dalam rumah ini butuh apa? Butuh tangga. Baik. Ini tangga yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampailah ke dalam apa? Rumah. Baik. Dan ini harus kuat semua ini. Kalau kuat semua kita bisa naik ke dalam apa? Rumah. Tapi kalau ini lapuk, tahu lapuk ya? Ya, rusak ya kan.
Naik pertama kuat, yang kedua apa? Lemah, jatuh di atasnya. Tidak sampai ke atas. Berarti tidak kuat. Nah, terkadang perantaranya itu apa namanya? Panjang, terkadang pendek. Nah, kalau semakin dekat, ini ya lebih apa? Sedikit kan? Jadi kadang ada yang panjang, ada yang apa? Pendek. Ya. Yang panjang inilah yang disebut dengan nazil, turun. Ya. Nazil. Ini yang tinggi ini, yang sedikit perantaranya namanya alim. Ya. Ulu. Nuzul. Ya. Ya. Ada seorang yang meriwayatkan dari Nabi SAW hanya dengan sedikit perantara. Contoh Imam Malik dalam Muwatta. Imam Malik mengatakan An-Nafi an Ibni Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik ya langsung dari Nafi dari Ibnu Umar. Jadi berapa orang? Berapa orang? 2 orang. Perantaranya pendek sekali. Ya. Pendek sekali berarti dekat. Ya. Semakin dekat, ya kan? Berarti tinggi ini sanadnya. Ya, sanadnya tinggi. Imam Ahmad bin Hambal, ya, ini lebih panjang lagi. Yang paling pendek dari sanad Imam Ahmad itu 3. Nah, 3. Ya. Nah, terkadang ikhwan, ya, ada seorang, ya, mendapatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, sanadnya terdiri dari 5 orang. Kemudian dia kejar gurunya. Jadi dia tidak cukup dari gurunya, dia ingin langsung belajar dari gurunya. Gurunya sang guru. Dapat ketemu. Maka sanadnya menjadi lebih apa? Lebih pendek. Ya, misal, tadi saya contohkan, saya muridnya siapa tadi? Haidar. Saya muridnya Haidar. Haidar muridnya Fairuz. Kemudian suatu saat, ya, wah, saya ketemu dengan Fairuz. Tanya, betul akhi, betul Syekh, antum punya hadis ini. Saya mendengar dari Haidar, antum meriwayatkan hadis ini. Kemudian antum mengatakan, ya, saya mendengar hadis ini. Nah, di sini saya berarti meriwayatkan hadis melalui 2 jalan. Jalan yang pertama adalah melalui Haidar, ya. Yang kedua langsung ketemu gurunya. Ya. Berarti yang saya langsung ketemu gurunya itu tinggi. Ya. Tinggi. Ya. Saya semakin mendekat kepada Nabi, ya atau tidak? Tinggi. Saya semakin tinggi. Semakin mendekat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dibandingkan dengan sanad yang pertama, sanad yang kedua sanad yang pertama apa? Nazil. Ya. Sanad yang kedua nazil. Nah, saya akan bacakan sebuah riwayat ma'asyiral muslimin tentang semangat dulu para salaf, ya, para tabi'in, di mana mereka melakukan rihlah, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, yang diantara maksudnya adalah ingin mendapatkan apa? Kedekatan sanad kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Naam. Berkata Abul Aliyah Ar-Rayyahi rahimahullah, kunna nasma'ur riwayata an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Basrah. Falam narza hatta rakibna ilal madinati fasami'naha min afwahihim. Kata Abul Aliyah Ar-Rayyahi, kunna nasma'u, dulu kita mendengarkan riwayat, mendengarkan hadis an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Basrah. Kita mendengarkan hadis dari sahabat Rasulullah di Basrah. Ya. Jadi kamu mendengarkan hadis dari sahabat, ya artinya ya sanadnya panjang. Ya. Dari sahabat masih ada sahabat lagi seperti itu di Basrah. Nah, falam narbo, namun kami belum puas. Kami tidak mencukupkan hanya mendengar hadis di Basrah karena masih ada perantara. Ya. Hatta rakibna ilal Madinah, sampai kita kejar hadis itu di Madinah. Karena sumber awalnya di mana? Di Madinah kan.
Sumber awalnya di Madinah. Ya, bisa jadi seorang tabi'in ke Basrah, ya, meriwayatkan dari Abu Hurairah, ini mendengar dari tabi'in ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah masih hidup di mana? Di Madinah. Ya. Farokibna, kami pun berkendara melakukan safar ilal Madinah, ke Madinah, fasami'naha min afwahihim, sehingga kami bisa mendengar langsung dari mulut-mulut mereka. Untuk mencari apa? Ulu, kedekatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi demikian ikhwan. Bahkan di dalam sebuah atau beberapa kisah itu ada orang yang ketemu gurunya ketika tawaf. Jadi namanya Mekah itu kan negeri yang luar biasa. Musim haji orang datang semua. Baik. Bisa jadi sekali lagi, saya muridnya Haidar. Muridnya Haidar. Tidak pernah saya kepikiran ketemu Fairuz. Suatu saat saya umroh, ya, sedang tawaf bareng sama orang. Kenalan, siapa? Saya Fairuz. Oh, antum Syekh Fairuz. Antum punya murid namanya Haidar. Oh iya, saya punya murid namanya Haidar. Oh, ketemu saya di tawaf itu namanya. Akhirnya saya tanya hadis ini. Betulkah? Oh iya, betul. Akhirnya saya mendapatkan hadis itu langsung dari sang guru, dari gurunya di mana? Di Mekah. Itu hal-hal yang terjadi, hal-hal yang terjadi. Terkadang memang sengaja dicari, ya. Terkadang ketemu di mana? Di suatu tempat. Alhamdulillah, ketika semakin pendek perantara antara kita dengan Rasul alaihi salatu wassalam, itu namanya sanad yang apa? Ali, tinggi. Karena kita semakin tinggi, semakin mendekat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Semakin banyak perantara kita semakin turun. Tetapi bukan berarti bahwa ya sanad yang nazil itu dhaif, enggak. Ini hanya berbicara tentang sifat dari sanad, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang ali, ada yang nazil. Wallahu a'lam. Insya bisa difahami ya ucapan muallif wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzaka alladhi qad nazala. Kemudian lanjut ma'asyiral ikhwah ya. Bait yang ke-15 ini sudah kita bahas, kita ulangi lagi. Wa ma adhaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Dan hadis yang kamu sandarkan kepada para sahabat Nabi, baik qaulin atau baik qaulin ucapan, wa fi'lin atau apa? Perbuatan, fahuwa mauqufun zukin. Maka itu adalah mauquf. Ya, hadis apa? Mauquf. Zukin ay fuhim. Ulim. Ya. Dan betapa pentingnya kita untuk belajar ini. Ya. Mengenal ucapan para sahabat. Fatwa-fatwa para sahabat. Ya. Amaliyah para sahabat. Karena mereka adalah orang yang paling mengetahui, ya, paling mengerti tentang agama Islam. Ya. Dan kalau antum ingin contoh juga, min babil ziyadah faedah, ya. Antum pernah baca tafsir Ibnu Katsir, antum akhi? Ibnu Katsir pernah baca ya? Belum? Antum? Belum pernah? Ibnu Katsir. Siapa pernah baca? Al-muhim antum bisa baca tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah, di dalam tafsir itu seringkali ya, kita dapatkan ya, Imam Ibnu Katsir atau yang lainnya menyebutkan ayat, kemudian menyebutkan tafsir. Tafsirnya itu kebanyakannya dari para sahabat. Sering sekali. Seperti ayat yang sangat ma'ruf ya, masyhur. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Antum coba lihat tafsir ayat itu. Dalam Ibnu Katsir atau yang lain. Ya. Qala Aliyun. Berkata siapa? Ali ibn Abi Thalib. Makna ayat ini, allimuhum wa addibuhum. Maksud dari jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maksudnya menjaga keluarga dari api neraka adalah allimuhum wa addibuhum. Apa allimuhum wa addibuhum? Ajari mereka. Diajari apa? Agama. Ajari mereka akidah yang benar, sahihah.
ajari mereka ya, ibadah kepada Allah. Wa adzibuhum, ajari mereka akhlak, adab, didik mereka. Nah, di sini dinukilkan ucapan siapa? Sahabat. Berarti itu riwayat apa? Mauquf. Kita penting sekali, perlu sekali ya, kepada ucapan-ucapan para sahabat. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku. Qala Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, "Ai liyuwahhiduni." Maksud dari liya'buduni ai liyuwahhiduni. Esakanlah aku dalam apa? Ibadah. Ya. Nah. Jadi di dalam kitab-kitab tafsir kita akan banyak mendapatkan apa? Ya. Hadis-hadis mauquf, riwayat-riwayat mauquf, ya, dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Nah, setelah disebutkan riwayat-riwayat mauquf, biasanya juga disebutkan riwayat-riwayat apa? Maqtu'. Ya. Ya. Qala Sa'id bin Jubair, ya, berkata Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair muridnya Ibnu Abbas. Tabi'in, ya. Ya. Atau qala Ikrimah. Disebutkan di sini. Disebutkan apa namanya? Riwayat-riwayat maqtu'ah. Riwayat apa? Maqtu'ah. Ya, ini tambahan saja sedikit ya. Ucapan Al-Baiquni, "Wa ma adhaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin." Dan apa yang kamu sandarkan kepada para sahabat, baik berupa ucapan, perbuatan, fahuwa, maka itu adalah hadis mauquf. Berikutnya ikhwan, ya. Yang ke-16 ya. Bait yang ke-16, wa mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Hadis gharib sudah kita bahas tadi. Wa qul, katakanlah gharib, hadis itu adalah hadis apa? Gharib ma, hadis yang rawa rawin faqat. Hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu apa? Orang. Ma rawa rawin faqat. Ini contohnya hadis ya. Kalimatani khafifatani ala lisan. Ya, habibatani ar-Rahman. Saqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Rawa rawin faqat. Diriwayatkan ya oleh satu orang saja. Nah, berikutnya akan kita bahas adalah ya, hadis apa? Mursal. Hadis apa? Mursal. Di sini kita akan membahas ikhwan ya, pembagian hadis lagi. Secara sistematis kita sudah membahas ya, pembagian hadis berdasarkan apa yang pertama? Rutbah. Ya. Kekuatannya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Kemudian setelah itu apa? Sambil murajah. Pembagian hadis berdasarkan ma intaha ilaihi sanad. Ya. Akhir sanadnya ke siapa? Ada di situ hadis marfu, ada di situ hadis mauquf, ada di situ hadis maqtu. Dan yang ketiga yang disebut berikutnya, pembagian hadis berdasarkan jumlah jalan. Ya. Di situ ada hadis aziz, ada hadis gharib, ada hadis apa? Masyhur. Azizu marwi isnaini aw salasah, masyhuru marwi fawqa ma salasah. Dan waqul gharibun ma rawa rawin faqat. Nah, sekarang kita akan masuk pembagian hadis berikutnya, yaitu pembagian hadis atau jenis-jenis hadis yang terputus sanadnya. Jadi berdasarkan terputus dan tidaknya sanad, ya, maka hadis itu ada hadis yang mausul. Mausul itu apa? Muttasil, ya, muttasil, dan ada hadis yang apa? Ghair muttasil, yang munqati'. Ya. Ditinjau dari apa? Bersambung dan tidaknya apa? Sanad. Masih ada waktu? Hadis ya bi'tibari ditinjau dari apa? Bi'tibar ditinjau dari
apa namanya? Ittisal wa inqita'is sanad. Ittisal as-sanad. Ya. Wa inqita'ihi. Baik. Ditinjau dari terputus dan bersambungnya apa? Sanad. Itu secara garis besar itu ada hadis yang apa? Yang bersambung. Ya. Bersambung sanadnya. Atau disebut dengan hadis apa? Muttasil. Ya, muttasil atau hadis mausul. Ya, mausul. Bersambung. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang hadis yang apa? Munqati. Munqati. Munqati dengan makna apa? Terputus. Ya. Nah, ketika berbicara hadis itu munqati, ya terputus, itu ternyata banyak sekali jenisnya. Ya. Banyak sekali jenisnya. Ada yang terputusnya zahir, ya. Zahir, terputusnya itu apa? Tampak sekali, jelas. Ada yang khafi. Khafi apa? Samar. Ya, samar. Ya. Ada yang samar. Contoh yang zahir misalnya, Imam Malik mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik tiba-tiba mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zahir atau khafi? Khafi atau zahir? Khafi kok khafi? Zahir sekali. Ya. Ya. Zahir sekali. Imam Malik jauh sekali dengan Rasulullah. Tiba-tiba mengatakan qala Rasulullah. Wah, ini Imam Malik tidak ada ini. Banyak orang tidak disebut oleh Imam Malik. Ya kan? Semua orang bisa tahu langsung. Semua orang bisa tahu. Ini namanya zahir. Ya. Kalau khafi itu tidak jelas. Seperti tadi saya membuang haidar tadi dalam sanad. Ya, orang mudallis itu yang suka membuang apa namanya? Membuang perantara itu samar maksudnya. Nah, yang zahir ini nanti kita akan mengenal ada hadis yang namanya al-mursal. Ada hadis apa? Mursal. Ya. Kemudian ada hadis mu'dal. Ada hadis mu'allaq. Ada hadis apa? Mu'allaq. Kemudian ada hadis munqati. Ya, munqati dengan makna ya, taib. Yang berbeda nanti ini munqati. Nah, ada yang khafi. Yang khafi ini nanti hadis al-mudallas. Ada hadis mudallas, ini juga khafi. Kemudian ada mursal khafi. Mursal khafi. Ini semuanya sanad-sanadnya terputus semuanya. Baik hadis mursal, atau hadis mu'dal, atau hadis mu'allaq, atau hadis munqati, atau hadis mudallas, atau hadis mursal apa? Khafi. Ini semuanya apa? Terputus sanadnya. Ya. Artinya berarti ini hadis dhaif semuanya. Baik mursal, mu'dal, mu'allaq, munqati, mudallas, dan mursal khafi. Ini semuanya adalah hadis yang terputus sanadnya. Dan antum melihat di situ, ikhwan, ya, kita akan bahas nanti insyaallah. Ya. Di situ beliau sebutkan urutnya. Jadi memang sudah dikelompokkan oleh beliau. Ini yang kita maksud tadi, beliau menyusun manzumah ini dengan sistematis. Ya. Ini akan memudahkan juga kita dalam apa? Menghafal. Ya. Coba kita baca. Ya. Wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Wa qul gharib ma rawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Ini hadis apa? Munqati'. Wal mu'dalu saqitu min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Ada hadis mu'dal dan ada hadis apa? Mudallas. Al awwalul isqatu li syaikhi wa an yanqula amman fawqahu bi'an wa an wasani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Sampai bait yang ke-20.
Jadi akan dibahas di sini ada hadis mursal, ada hadis munqati', ya. Ada hadis mu'dal, ya. Ada hadis apa? Mudallas, ya. Disebutkan di sini. Yang tidak disebutkan oleh beliau dalam Manzumah Baiquniyah, hadis mu'allaq tidak disebut. Ya. Hadis mu'allaq tidak disebut. Ya. Kemudian mursal khafi juga tidak disebut. Ya. Nah. Jadi ini akan kita bahas nanti, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Ya. Hadis mursal, kemudian hadis apa namanya? Munqati', kemudian hadis mu'dal, hadis apa? Mudallas, juga yang lain ada hadis apa namanya mu'allaq, mursal khafi, akan kita bahas insyaallah taala. Nah. Baik. Nanti harapannya ada yang hafal apa namanya manzumah. Antum nanti tugas hafal ya. Ya. Gimana? Siap tidak menghafalkan? Ya. Paling tidak 10, minimal 10. Ya. Saya turunkan ya kan. Saya turunkan ya kan. Ini antum harus hafal mestinya ya. Ya. Tapi nanti semampu antum. Antum coba hafalkan sesuai urutan tadi yang kita sebutkan. Ya, pembagian berdasarkan rutbah. Selesai, rutbah selesai. Setelah rutbah pembagian berdasarkan apa? Akhir apa? Sana. Selesai. Kemudian pembagian berdasarkan apa? Jumlah jalan. Kemudian setelah itu pembagian berdasarkan ittisal dan apa? Inqita'. Ya. Baik. Gitu ya. Nah, siap-siap tak tidur malam untuk meroja. Hah? Ya ada yang mensupport gitu kan. Ya. Wabillahi taufik, mungkin sampai di sini ya. Ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti kajian pada salatul Isya. Ya, kita akan masuk. Alhamdulillah sudah selesai sampai pada bait yang ke-15 ya. 16 sudah sampai bab gharib. Nanti kita akan mulai dengan pembahasan hadis mursal insyaallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk membahas bersama dan mengambil faedah dari ilmu yang mulia ini insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal ya.